Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan mengadakan kegiatan coaching terkait dengan supervisi akademik. Eh, Kegiatan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu terkait dengan beberapa murid di kelas Bu Marfungah sering tidak berangkat di hari Senin dengan berbagai alasan. Terus kemudian nanti di kegiatan ini akan ada komunikasi antara Bu Marfungah sebagai coach, sedangkan saya sebagai coach. Mungkin itu untuk mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bu Marfungah. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Dwi. Alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih. Namun saya sedang menghadapi beberapa masalah ini Pak Dwi dengan kehadiran murid di kelas saya ini kok Pak. Oh, ada yang bisa saya bantu Bu Marfungah? Jika Pak Dwi sedang tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar Pak? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong karena murid saya sedang pelajaran olahraga di lapangan. Ngomong-ngomong, apa yang akan Bu Marfungah harapkan dari akhir percakapan kita nanti, Bu? Begini Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin nanti setelah saya ceritakan ke Pak Dwi, saya akan mendapat gambaran tentang apa yang akan saya lakukan mengenai pemecahan masalah saya ini. Memangnya ada masalah apa, Bu Marfungah? Jadi begini loh Pak, ada beberapa murid saya yang hampir setiap hari Senin itu tidak berangkat sekolah. Alasan mereka itu bervariasi. Ada yang menyampaikan bangunnya kesiangan, seragamnya belum dicuci, dan ada pula yang menyampaikan tidak mau jadi petugas upacara. Hal ini sudah berlangsung sejak di kelas sebelumnya, Pak, dan guru sebelumnya juga sudah memberikan teguran, tetapi tidak ada perubahan juga murid-murid saya ini. Itu yang membuat saya itu sedikit pusing dan bingung menghadapinya, Pak. Baik. Tadi Bu Marfungah menyampaikan ada beberapa murid yang sering tidak berangkat sekolah di hari Senin dengan berbagai alasan. Menurut Bu Marfungah, apa yang menjadi penyebab utama murid-murid ini sering tidak masuk pada hari Senin? Apakah ada penyebab lain yang mungkin belum terlihat, Bu? Mungkin menurut saya ya, Pak, itu mungkin faktor dari rumah juga mempengaruhi mungkin, Pak. Saya rasa masalah mengatur atau memanage waktu anak-anak di rumah itu juga menjadi salah satu faktor utama. Terutama untuk murid-murid saya yang sering bangun kesiangan. Selain itu, ada yang memang tidak terbiasa dengan rutinitas. Jadi mereka merasa sulit untuk siap-siap bersiap di pagi hari. Saya rasa beberapa murid mungkin kurang mendapatkan dorongan atau motivasi dari orang tua untuk lebih disiplin mengenai berangkat sekolah di hari Senin mungkin itu loh Pak. Dan bagaimana dengan alasan lainnya tadi, Bu? Apakah itu juga berkontribusi? Oh iya tentu saja Pak. Masalah tidak mau jadi petugas upacara itu juga menjadi alasan. Banyak yang merasa malu dan tidak nyaman saat menjadi petugas. Mereka lebih suka menghindar daripada berpartisipasi. Padahal sudah saya sampaikan pentingnya mengikuti upacara bendera setiap hari Senin sebagai wujud rasa cinta kepada tanah air. Hmm. Oh, begitu. Kira-kira kondisi seperti apa yang Bu Marfungah harapkan dari murid-murid tersebut?
Saya mengharapkan murid-murid saya disiplin hadir di sekolah. Tidak ada alasan-alasan lagi untuk absen. Saya juga mengharapkan murid saya lebih bersemangat datang ke sekolah, mengikuti semua program-program sekolah dengan hati senang, dengan bersemangat, seperti melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin sebagai wujud nasionalisme kita. Menurut Bu Marfunga, apa langkah pertama yang terpikirkan untuk meningkatkan kehadiran murid di hari Senin, Bu? Menurut saya pertama mungkin akan melakukan pendekatan secara personal kepada murid-murid saya yang sering tidak masuk. Saya akan mulai mengajak murid berbicara secara langsung tentang pentingnya kehadiran dan kedisiplinan. Saya juga berpikir untuk mencoba lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua mereka, mungkin bisa melalui grup WA kelas, atau mungkin saya juga akan mengadakan pertemuan dengan orang tua secara langsung untuk membahas masalah ini, Pak. Itu juga ide yang bagus, Bu. Apakah ada hal lain yang akan Bu Marfunga lakukan untuk memotivasi murid agar lebih semangat datang di hari Senin? Mungkin dengan cara merubah cara pemilihan petugas upacara agar lebih adil dan merata dan tidak menakutkan bagi semua murid, sehingga tidak hanya murid yang merasa selalu mendapat tugas itu saja. Selain itu, mungkin saya juga akan memberikan reward bagi murid yang datang rutin setiap hari Senin, misalnya dengan memberikan pujian di depan kelas atau memberikan tanggung jawab yang menyenangkan. Saya juga bisa mempersiapkan pesan pengingat untuk orang tua mengenai persiapan seragam dan tidur lebih awal sebelum sekolah melalui grup WA kelas. Itu mungkin yang akan saya lakukan, Pak. Luar biasa idenya. Bagus sekali, Bu Marfunga. Menurut Bu Marfunga, kalau diberi nilai rating 1 sampai 10, keadaan awal masalah murid Bu Marfunga dibanding dengan rencana Bu Marfunga, itu akan diberi nilai berapa, Bu? Keadaan awal masalah kehadiran murid saya ini mungkin nilainya 5, Pak, karena begitu sering, dan harapan saya setelah melaksanakan rencana tadi, nilai tersebut berubah menjadi nilai 9 atau bahkan 10, Pak. Bagus sekali. Semoga rencana berjalan lancar, Bu. Lalu, bagaimana dan kapan Bu Marfunga berencana memulai langkah-langkah tersebut? Saya sesegera mungkin akan memulai berbicara dengan murid-murid yang sering tidak berangkat dan mengatur pertemuan dengan orang tua pada akhir minggu ini. Sedangkan untuk sistem petugas upacara dan reward, saya akan memulai merencanakan pada minggu ini juga dan akan saya terapkan untuk 2 minggu ke depan. Luar biasa. Itu rencana yang konkret. Apakah ada dukungan lain yang Bu Marfunga butuhkan agar rencana itu berjalan dengan baik? Saya rasa saya butuh sedikit masukan lebih lanjut, Pak, mengenai cara terbaik bagaimana berkomunikasi dengan orang tua agar pesan saya itu tersampaikan dengan baik dan nantinya orang tua itu bisa berkolaborasi, mendukung dan memahami maksud tujuan saya untuk penerapan disiplin anak-anak. Tentu, kita bisa membahasnya lebih lanjut setelah ini. Apakah ada dukungan lain yang Bu Marfunga perlukan untuk melaksanakan rencana ini? Saya rasa dukungan sarana dan prasarana sudah terpenuhi. Rekan sejawat dan kepala sekolah juga pasti sangat mendukung. Mungkin saya tinggal mempersiapkan diri saya sendiri untuk menjalankan rencana ini agar berhasil. Tidak ada lagi murid yang sering tidak berangkat dan disiplin serta bersemangat datang ke sekolah. Luar biasa, Bu. Terus,
Apa komitmen Bu Marfunga agar rencana ini berjalan sesuai dengan tujuan Bu Marfunga? Saya akan melaksanakan rencana ini dengan sepenuh hati. Jika sekali belum berhasil, saya akan mencoba lagi sampai berhasil. Baik, Bu. Semoga semua rencana Bu Marfunga berjalan lancar ya, Bu. Bagaimana perasaan Bu Marfunga setelah kita berbincang ini tadi? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega adanya perbincangan ini. Saya jadi tahu langkah-langkah yang akan saya laksanakan untuk menghadapi murid-murid saya yang sering tidak berangkat di hari Senin. Baik, Bu Marfunga. Adakah hal lain yang perlu disampaikan, Bu? Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih banyak Pak Dwi sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih banyak ya Pak Dwi. Sama-sama, Bu Marfunga. Semoga bisa mendengarkan cerita Bu Marfunga. Senang bisa mendengarkan cerita Bu Marfunga. Semoga kita bisa saling terus berbagi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi. Sama-sama. Saya akan mencoba untuk merefleksikan latihan dari coaching hari ini, ya, refleksi diri. Yang pertama adalah apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Selama diskusi percakapan kami, ada beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik. Terus kemudian melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan. Kemudian keterampilan komunikasi juga berjalan dua arah. Kegiatan juga berjalan menyenangkan dan mampu menyampaikan ide secara efektif kepada guru dan individu lain. Dan dalam kegiatan diskusi ini tidak ada penghakiman atau justifikasi. Jadi kita berhasil untuk menahan diri, tidak menceritakan pengalaman keluar dari konteks diskusi. Terus kemudian yang kedua yang perlu diperbaiki, eh, ada beberapa aspek yang perlu ada perbaikan, yaitu eh, terkait dengan solusi yang lebih detail, ya, yang lebih detail, yang itu bisa mencerminkan situasi kondisi yang real. Ini yang nantinya ke depan bisa untuk ditingkatkan. Dan kemudian terkait dengan alur Tirta yang akan ditanyakan kepada Koji, ini juga perlu ditingkatkan ke depan untuk pribadi saya. Terus kondisi kehadiran penuh untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching. Terus kemudian menjaga kesehatan baik secara mental maupun fisik agar tetap fokus. Terus kemudian membatasi diri dari hal-hal yang mengganggu fokus dan konsentrasi. Jadi ini yang perlu untuk tetap kehadiran penuh. Terus yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Nah, untuk memperbaiki atau meningkatkan, maka saya akan lebih banyak berlatih, terus kemudian belajar terkait beberapa kasus yang ada di sekolah, terus kemudian supaya lebih detail, maka saya akan melihat kembali video coaching yang ada di LMS. Terus terkait umpan balik dari Koci. Nah, ya, umpan balik Koci berarti saya ke rumah bunga. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ketika saya di coaching oleh Bu Marbunga, nah itu saya berperan sebagai coach. Awalan merasa canggung, masih kaku, terus kurang fleksibel, terus kemudian juga harus memikirkan jawaban serta solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Padahal biasanya kalau ngobrol sesi curhat dengan orang lain akan memberikan beberapa solusi pengalaman yang kadang kalanya itu terlalu jauh. Jadi masih agak nervous ya karena memang eh, ini belum menjadi sebuah kebiasaan.
Tetapi berjalan seiringnya kegiatan coaching, maka perasaan itu hilang. Jadi tambah pede. Ya. Mungkin itu Bu untuk hasil refleksi saya. Terima kasih waktunya Pak Dwi. Saya di sini akan menyampaikan hasil refleksi dari kegiatan coaching yang telah saya lakukan dengan Pak Dwi. Tugas ruang kolaborasi sesi 2 modul 2.3 coaching supervisi akademik. Tuliskan hasil refleksi Anda. Yang pertama, yang sudah berjalan baik selama percakapan saya dengan Pak Dwi adalah saya merasa semua berjalan dengan lancar, baik, Koci juga terbuka menyampaikan pengalamannya, saya juga cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh Koci. Kemudian yang kedua, yang masih perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan adalah saya masih perlu meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik, lebih berbobot, agar mendorong Kuci berpikir lebih kritis dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang ketiga, yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah benar-benar memfokuskan pikiran, meluangkan waktu, pikirannya tenang, agar saya dapat hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching ini. Saya juga berusaha memahami tujuan umum tadi dari permasalahan Kuci. Saya berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka apa yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian yang keempat, yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah saya akan melatih fokus. Saya lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari Kuci dan menggunakan ini untuk perbaikan kinerja saya selanjutnya. Kemudian tuliskan umpan balik dari Kuci Anda. Pertanyaan untuk Kuci, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Pada saat kegiatan coaching ini, saya berperan sebagai coach. Yang saya rasakan cukup menantang karena saya harus bisa mengajukan pertanyaan secara lebih spesifik, lebih berbobot, dengan tidak boleh menghakimi, tetap dan harus tetap dengan memperhatikan prinsip rasa, yang dimana itu rasa itu singkatan dari R-nya itu receive, menerima, mendengarkan segala informasi, terus A-nya itu apresiasi, memberikan respon yang baik, S-nya itu merangkum, memastikan saya harus benar-benar merangkum semua apa yang disampaikan oleh Kuci agar saya dapat memahami permasalahan dari Kuci. Kemudian yang terakhir A itu ask atau bertanya. Saya harus bisa menggunakan keterampilan bertanya saya dengan hati-hati, dengan tidak menghakimi yang tadi sudah saya sampaikan, dan memberikan pertanyaan berbobot yang lebih kritis agar Kuci bisa menemukan pemecahan masalahnya sendiri. Demikian refleksi dari kegiatan coaching supervisi akademik dari saya. Terima kasih.